Shalom kepada kita semua. Salam berjumpa kembali melalui Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Saya bersyukur bisa menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudari. Semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami ada dalam kerajaan sorga, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Berkati kami, sehingga firman yang kami baca serta renungkan pada saat ini tidak berlalu begitu saja, melainkan kami dapat praktek di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Yohanes 4 ayat 31 sampai 42. Firman Tuhan. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga menabur dan menuai sama-sama bersukacita, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kamu sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Amin. Tema renungan kita pada hari ini, makanan seorang gembala. Untuk bertahan hidup, setiap orang butuh makanan. Jika kita menyaksikan di sekitar kita ada banyak jenis dan bentuk makanan, pertanyaannya kemudian, makanan apakah yang baik, sehat, bergizi, dan bermanfaat untuk hidup seseorang? Murid-murid Yesus dalam kisah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria menganggap bahwa sudah waktunya bagi sang guru untuk makan setelah menempuh perjalanan dan setelah bercakap-cakap dengan perempuan Samaria yang kemudian menjadi percaya. Maka kemudian menjadi heran ketika Yesus berkata padaku, "Ada makanan tidak kamu kenal?" Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria serta percakapan Yesus dengan murid-muridnya mengungkapkan bahwa Yesus tidak hanya memperhatikan soal makanan dan minuman secara fisik, tetapi lebih dari itu, bahwa setiap orang butuh air, hidup, dan makanan yang menghidupkan seseorang secara rohani di hadapan Tuhan. Pernyataan Yesus bahwa makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku mengisyaratkan kepada para murid bahwa seorang utusan
seorang murid, bahkan seorang gembala yang diutus, Allah tidak boleh abai untuk menumbuhkan kehidupan spiritualnya dengan ketaatan, menghidupi dan mengerjakan segala tekun kehendak Allah. Sebagai gembala, pelayan dan pemimpin, ternyata kita tidak hanya harus setia menabur, setia untuk menuai, tetapi penting untuk selalu tahu diri bahwa diutus adalah untuk melakukan kehendaknya dan bukan kehendak kita. Kita tidak hanya perlu makanan jasmani, tetapi firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, sehingga cepat pulih dari virus corona. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat saudara kami yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, baik yang di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka, pulihkan mereka kembali ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjalani hari-harinya dengan sehat. Dan Tuhan, lindungi kami dalam sepanjang kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya Tuhan, dan lindungi kami sepanjang kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Ada yang kudambakan selain dirimu, tak ada yang kuinginkan, hanyalah Engkau. Selain dirimu, tak ada yang kuinginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Aku ingin tinggal dalam pelataran-Mu. Aku ingin lebih dalam di hadirat-Mu. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu,
aku